3. Hai, kami dari kelompok 2 dan sekarang kami ingin menjelaskan hasil dari pelaksanaan proyek 6 minggu kami. Dan tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Cindy Kamila dan rekan saya si Hanaya Rambudi Rahayu, Muhammad Sobri Dewas. Yes. Jadi sekarang kita lagi tur Polban dan saya akan menjelaskan ide jualan kami untuk laporan kali ini. Jadi proses untuk mendapatkan ide itu sebelumnya kita tuh rencana mau nge-resell premium gitu. Cuman kita belum menemukan reseller yang cocok dan tidak sesuai dengan budget kami. Setelah itu seminggu sebelum jualan kami itu kan berlibur. Saya mengunjungi Depok dan menemukan bisnis es krim karambol dan itu menarik perhatian saya banget. Setelah itu akhirnya saya mendiskusikannya dengan rekan-rekan saya. Lucu banget lagi rekan-rekannya. Dengan rekan-rekan saya dan kami mendiskusikan hal tersebut dan ternyata mereka juga cocok. Terus kita juga menawarkan ke keluarga kami dan mereka menyetujuinya dan memberikan masukan juga untuk warna-warna kayak paper tray-nya gitu-gitulah. Terus kami jualan itu. Terus selain itu kami ingin menjual minuman. Akhirnya kami mengetahui bahwa si Sobri pernah jualan buko pandan. Akhirnya kita jualan itu deh. Boleh kan sesantai ini? Boleh dong ya? Izinkan ya. Izin ya Bu. Jadi setelah itu kita ngejual buko pandan. Iklan dulu ya. Oke. Nah setelah itu pas minggu ketiga nih si Sobri nggak datang. Akhirnya kita perlu memikirkan produk lain untuk membuat Ganti buku biar tetap ada omsetnya. biar profit kita tetap bagus, biar omset kita tetap bagus, biar kita dapat Uang. Nah begitu ya. Jadi kita menemukan untungnya nih. Kita menemukan resell kue-kuean seperti brownie, sus dan semacamnya lah ya. Dan itu ternyata sangat menguntungkan. Jadi kami menemukan peluang yang sangat besar dari menjual itu dan kami melanjutkan untuk menjual kue-kuean tersebut hingga minggu terakhir. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan menjelaskan experience kami jualan selama 6 minggu. Di minggu pertama itu, kita datang lumayan siang dan kesusahan buat nyari tempat jualan. Itu di hari Sabtu. Tapi akhirnya kita menemukan tempat dan jualan di sana. Cuman ternyata trafficnya agak lebih kurang dari yang kita bayangkan. Cuman alhamdulillahnya masih banyak produk yang terjual. Lalu selanjutnya di hari yang kedua, yaitu hari Minggu, kita jualan lagi tapi pindah tempat ke Taman Lansia dan di sana penjualannya alhamdulillah lumayan banget dan sesuai dengan ekspektasi kita. Terus akhirnya kita melanjutkan jualan di sana. Cuman tantangannya waktu itu adalah kita kesusahan buat maintenance es krimnya biar nggak cair. Selanjutnya di minggu kedua kita absen dulu buat jualan offline secara langsung karena aku dan Zihan pulang. Cuman kita membuka PO waktu itu dan alhamdulillahnya banyak yang berminat dan juga lumayan penjualannya. Terus di minggu ketiga kita jualannya di hari Minggu aja karena hari Sabtunya ada acara MAN dan lumayan banget waktu itu. Cuman sayangnya waktu itu Sobri berhalangan untuk hadir. Akhirnya kita mencari cara gimana caranya biar tetap dapat untung walaupun gak ada buko pandan. Akhirnya kita mencari reseller kue-kuean dan ketemu dan penjualannya lumayan banget. Dan di minggu ketiga juga kita itu mencari cara gimana caranya biar si es krimnya itu nggak cair karena di minggu pertama kita lumayan susah buat maintenance si es krimnya biar nggak cair. Akhirnya di minggu ketiga kita menambah banyak banget ice pack dan lumayan banget buat membantu kita
buat nggak cair, walaupun masih ada banget yang cair, cuman nggak separah di minggu pertama. Selanjutnya di minggu keempat kita kembali jualan kue-kuean, cuman waktu itu kita nggak bisa jualan es krim karena satu dan lain hal, jadi kita jualan kue-kuean dengan lumayan banyak porsinya, dan alhamdulillahnya masih ketutup. Terus di minggu kelima lagi-lagi Sobri berhalangan hadir, akhirnya cuman aku dan Zihan yang jualan. Kita jualan kue-kuean dan juga es krim lagi, jadi penjualannya juga lumayan banyak dan terbantu banget. Lalu di minggu ke-6, di minggu terakhir, kita jualan kue-kuean lagi, cuman nggak bisa es krim karena waktu itu kita tuh mendadak banget. Awalnya nggak pengen jualan karena besoknya ujian, cuman lihat-lihat kayaknya sayang kalau nggak jualan, jadi kita jualannya di hari Sabtu mendadak. Kita WA resellernya H-1 dan alhamdulillah masih bisa. Akhirnya kita jualan kue-kuean lagi di sekitar Taman Asia dan juga gazebo seperti itu. Saya akan menjelaskan evaluasi project untuk project selanjutnya. Yang pertama, kita harus menyiapkan informasi dengan sedetail mungkin. Contohnya, kita mau jualan di gazebo. Di gazebo itu ramainya jam berapa dan siapa aja, kira-kira itu kalangan anak muda atau orang tua atau ibu-ibu atau gimana. Dan ketika kita menjual produk, kita harus membandingkan produk kita dengan produk lain, apakah punya kita lebih murah atau lebih mahal. Apabila harganya sama, kita harus bandingkan lagi apa yang produk kita punya dan apa yang produk mereka tidak punya. Jadi kita harus mencari informasi sedetail mungkin untuk mulai project selanjutnya. Dan untuk lesson learn yang kami dapatkan, yang pertama, kita jadi tahu bagaimana susahnya untuk memulai karir kita di dalam bidang bisnis. Kita jadi sedikit tahu bagaimana cara memulai dalam berbisnis, dan kita juga bisa mendapatkan ilmu untuk berbicara dengan orang lain. Kenapa kita bisa dapat ilmu itu? Kan kita harus mendapatkan informasi dari manapun. Kita harus ngobrol ke sana, ngobrol ke sini. Kita juga harus menawarkan produk yang kita jual, tawar-tawarin ke sana ke sini. Dan lesson learn yang terakhir yang kita dapatkan itu, kita jadi tahu bagaimana rasanya hidup dewasa. Terima kasih. Jadi untuk job desk kita, saya di bagian finance dan supplier ice cream, Cindy di bagian equipment sama reseller, sedangkan Sobri di bagian marketing, sales, and supplier buku pandan. Yeay. Oke, sekian dari laporan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.